Malam hari ini saya akan tambahkan masuk kepada fi'il naqis. Ya, pada tidak kita istilah dulu ya. Istilah dulu, adapun untuk logawinya insyaallah pertemuan berikutnya. Fi'il naqis ini adalah fi'il yang huruf illahnya ada di belakang, ujung. Ya, namanya tatarruf atau di ujung. Ada di depan, itu namanya misal. Ada di tengah namanya ajwaf, dan yang paling ujung paling belakang namanya naqis ya. Ini huruf illahnya di belakang. Nanti bentuk tasrifannya ya berbeda lagi ya, berbeda lagi untuk fiil yang di belakang. Namun kaidah-kaidah ilalnya hampir sama. Kaidah ilalnya hampir sama. Ya, kita akan pelajari untuk yang naqis. Ya, di sini ada 3, ada ghaza ya, untuk naqis wawu asalnya ghazawa. Kemudian ada roma naqis ya. Asalnya romaya. Kemudian radiya. Ini juga naqis ya. Tapi kita sebutkan di sini karena babnya beda. Kalau roma yarmi nanti bab kedua, kalau radiya yarda bab keempat ya. Agak beda. Adapun waqa dan syawa ini juga sebenarnya hampir sama dengan naqis, sama-sama mu'tal akhir. Namanya mu'tal akhir ya. Jadi fi'il naqis itu nama lainnya fi'il mu'tal akhir. Ya. Baik itu naqis atau lafif, itu mu'tal akhir. Ya. Adapun misal atau ajwab itu tidak ma'ruf dikenal mu'tal awal, mu'tal wasat, enggak. Ya. Yang terkenal istilahnya mu'tal akhir, ya. Mu'tal akhir. Fi'il yang mu'tal akhir naqis dan lafif. Bagaimana untuk fi'il mu'tal akhir? Ya, saya akan bacakan dulu bentuk jadinya. Nanti insyaallah kita coba untuk iklan bersama-sama. Antum perhatikan aja. Ghaza yaghzu, panjang ya. Ghaza yaghzu ghazwan. Fahuwa ghazin. Ghazin. Ini pakai tanwin. Wadhaka maghzuwun. Maghzuwun. Ughzu. Ughzu. La taghzu. Maghzan. Maghzan. Mighzan. Ini perubahannya paling banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya ulang lagi. Ghaza yaghzu ghazwan. Gak usah dengarkan aja dah. Ghaza yaghzu ghazwan. Fahuwa ghazin. Wadhaka maghzuwun. Ughzu. La taghzu. Maghzan. Maghzan. Mighzan. Ya, sekarang ikuti saya bersama-sama. Ghaza yaghzu ghazwan. Ghaza yaghzu ghazwan. Fahuwa ghazin. Fahuwa ghazin. Wa dhaka maghzuwun. Wa dhaka maghzuwun. Ughzu. La taghzu. La taghzu. Maghzan. Maghzan. Mighzan. Maghzan. Maghzan. Mighzan. Apa artinya ghaza? Berperang ya. Ya, ghaza artinya berperang ya. Ghazawat, peperangan. Dia telah berperang. Yaghzu, dia sedang berperang. Ghazwan, peperangan. Ghazin, orang yang berperang atau prajurit yang berperang. Maghzuwun, yang diperangi. Ughzu,
Berperanglah kamu, berangkat peranglah kamu. Ya, ughzu. La taghzu, jangan kamu berangkat perang. Ya, maghzan, maghzan, waktu dan tempat dilakukannya peperangan. Mighzan, alat untuk berperang, seperti itu ya. Ghaza yaghzu ghazwan. Ya. Sekarang coba kita lihat iklannya. Ya, sekarang ghaza. Ghaza berarti asalnya apa? Ghazawa. Ya, asalnya ghazawa. Jadi ghaza itu asalnya dari kata ghazawa. Ghazawa ini bab pertama. Ghazawa bab pertama. Gimana kalau ghazawa sawana diganti ghazawa? Bisa di-replace ke sini. Hah? Kalau di Excel bisa, ya. Nah, itu kan. Kemudian shot, wawu diganti zai. Ya biar nggak usah ngetik. Kemudian nun diganti wawu ya. Ya. Ini kok jadi sa. Ghazawa. Ghazawa berarti gimana kalau bab pertama? Zawa yak zu yaghzuwu, kemudian ghazwan. Bahwa kalau ada alif itu nggak usah dikasih harokat otomatis ya. Nggak mungkin kalau setelahnya alif harokatnya kasroh atau dhamma, itu nggak ada ceritanya. Ya, ini nggak usah kita kasih harokat ya. Pasti dibaca gho. Kayak gini nggak mungkin antum baca gi atau hu. Dan nggak mungkin sukun. Pokoknya huruf setelahnya alif pasti harokatnya fathah. Itu udah rumus ya. Gho ghaziwun. Wadhaka maghzuwun. Ini ya. Of all berarti gimana? Of all zu itu ya. La taf'ul la zu. Maf'alun maghzawun mif'alun zawun. Ya. Ini kalau ghaza bab pertama fa'ala yaf'ulu seperti nasara yansuru, maka kita akan dapatkan tasrif asalnya ghazawa yaghzuwu ghazwan fahuwa ghaziwun wa dhaka maghzuwun ughzu la taghzu maghzawun mighzawun. Tapi jadinya tadi gimana?
ghaza yaghzu ghazwan, tetap ini ya. Fa huwa ghazin wa dzaka maghzuwun, ughzu la taghzu, maghzan maghzan mighzan. Ini semuanya berubah. Praktis yang tidak berubah hanya masdar, ya. Yang tidak berubah hanya masdar. Semuanya diiklal berarti ya. Semuanya diiklal. Sebenarnya di Atmal Khalis ini saya sudah tempatkan bagian iklal di bagian belakang. Ini bab iklal di halaman berapa itu? 12 ya. Itu di sini ada iklal ghaza. Ya. Nah, seperti ini. Iklal ghaza aslu ghaza wa ala wasni fa'ala qulibatil wawu alifan litaharruki wa fitah ma qabla fassara ghaza yaghzu aslu yaghzu dan seterusnya. Ya kita coba iklal dari ghazawa. Jadi nanti apa ghaza ini ya. Ghaza itu asalnya dari kata wa. Ya. Kemudian diberlakukan kaidah harokat munasabah gimana? Wawu berharokat sebelumnya fathah. Berarti wawu cocoknya diganti apa? Alif. Ya, menjadi ghaza. Ya. Sederhana ya. Gampang. Ya. Yaghzu. 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 Ini juga sama ya. Asalnya yaghzu. Ya. Kemudian juga dilakukan kaidah harokat munasabah. Yaghzu. Gimana? Lihat harokat sebelum wawu. Yaitu dhammah. Maka cocoknya dengan wawu. Tinggal disukun. Ya, tinggal disukun ya. Tinggal disukun. Yaghzu. Gitu ya. Yang penting diterapkan kaidah harokat munasabah, artinya kalau huruf ilahnya asalnya berharokat dan letaknya bukan di depan. Karena kalau di depan nggak mungkin diberlakukan. Letaknya di tengah atau di belakang ya, di tengah atau di belakang diberlakukan kaidah harokat munasabah. Kemudian ghazwan tidak diberlakukan ya. Fa'lan sama ya. Sekarang ghazin. Ghazin. Ya. Kenapa jadi ghazin? Ini yang mungkin agak panjang. Ghazin ini asalnya apa tadi? Fa'ilun berarti ghaziwun. Ya. Kemudian ghaziwun karena wawu di belakang ya. Maka wawu berubah dulu jadi ya. Karena sebelumnya kasroh. Kalau di sini penjelasannya ya. Asluhu ghaziwun. Ya saya bacakan dulu ya. Ala wasni fa'ilun. Ulibatil wawu ya'an. Dikatakan wawu diganti ya. Ghaziwun wawunya diganti ya.
Keterangannya di sini litatarrufiha wa wuqu'iha rabi'atan wa lam yudamma ma qablaha. Karena wawu di sini paling ujung, tatarruf itu artinya paling ujung, dia letaknya sebagai huruf keempat. 1, 2, 3, 4. Ya, wawu sebagai huruf keempat. Ya, ghaziwun. Dan sebelumnya tidak dhammah. Ya, zai kasrah. Ya, kalau dhammah tetap pakai wawu. Sebelumnya kasrah, maka diganti ya menjadi ghaziyun. Ghaziyun. Setelah ghaziyun baru diterapkan kaidah harokat munasabah. Ya. Di kaidah munasabah bagaimana? Menjadi ghazin. Sebentar saya tuliskan dulu di sini ya. Jadi ghaziwun nanti wawunya di sini diganti dengan ya. Wawunya diganti dengan ya menjadi ghaziyun. Setelah ghaziyun ya, maka nanti ianya disukun. Ya-nya disukun ya. Ya-nya disukun seperti ini. Tapi tidak berhenti di sini ghazi, tidak. Ya. Kenapa? Karena ini isim fa'il, isim ini bertanwin. Adapun pada yaghzu di sini fi'il tidak bertanwin. Enggak masalah ketika mensukun yaghzu. Adapun di sini karena isim itu bertanwin, maka z-nya di sini dikasih tanwin. Ya. Z-nya dikasih tanwin. Seperti ini. Ya, karena isim itu bertanwin. Tanwin ini akan hilang kalau dia dikasih alif lam seperti ini. Makanya kalau dikasih alif lam jadinya al-ghazi. Ya, tanwinnya hilang ya. Seperti ini al-ghazi, isim fa'il ghazin, kalau alif lam jadi al-ghazi. Tetap ada ya-nya tidak? Ada ya-nya tidak? Ada, karena ya memang asalnya ada ya kan? Ya itu asal dari wawu. Tetapi ketika tidak ada alif lam, isim itu kalau tidak di alif lam dikasih tanwin. Jadi ghazin. Ya, isim itu kalau tidak ada alif lam dikasih tanwin. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu nun sukun. Tanwin itu sebenarnya nun sukun. Ya, seperti ya contoh, kalau antum baca seperti ini, misalkan Muhammadun, Muhammadun. Ya. Ini tuh bacanya sama seperti ini. Muhammadun itu bacanya sama seperti kayak gini. Sama gak bacanya? Muhammadun. Sama ya? Jadi tanwin itu sebenarnya nun sukun. Cuma nun sukun yang tidak ditulis dengan huruf nun, itu tanwin. Ya, makanya di dalam hukum tajwid, tanwin dan nun sukun gak ada bedanya, ya kan? Hukum nun sukun dan tanwin itu sama. Ya. Karena tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral asma'i lafdhan wa tufariquhu khattan wa waqfan. Itu definisi tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kata atau isim secara ucapan. Muhammadun, ada nun sukun enggak? Secara ucapan muncul Muhammadun, Zaidun, Baitun, Masjidun. Isim pasti ada tanwinnya yang munsharif ya. Kalau fiil tidak ada, enggak ada fa'al, nasorun, nasoron, yansurun enggak boleh. Tapi kalau isim dikasih tanwin. Talhaqu akhiral asma'i lafdhan, dia tanwin itu ada di akhir isim secara ucapan lafaz. Wa tufariquhu khattan, tetapi dia
hilang atau berpisah secara tulisan. Artinya secara tulisan tidak ada. Ini kan saya hanya membayangkan saja ya. Jadi tanwin itu nun sukun yang muncul secara lafaz, tetapi secara tulisannya tidak muncul. Tetapi hukumnya sama nun sukun. Baik di dalam tajwid maupun di dalam i'lal. Makanya kita lihat di sini ghazin. Kalau ditanya kenapa di sini kasih tanwin, ya karena dia isim dikasih tanwin. Ghazin yang ada di sini itu bisa ditulis seperti ini kalau pakai tulisan. Ghazin. Ya. Kayak gini ya. Atau kalau bingung biar ini kelihatan gini. Ya. Ghazin. Ya. Asalnya kan gini ghazin, kemudian ada ya-nya, ya kan? Ghazin. Ada masalah nggak di sini? Kalau antum lihat yang ini ada masalah nggak? Apa masalahnya di sini? Ada dua huruf sukun yang bertemu, yaitu nun tanwin, ya, nun sukun pada tanwin yang secara tulisan tidak tertulis ya, dan ya sukun. Iltiqau sakinin mamnu. Bertemunya dua huruf sukun itu tidak boleh. Maka bagaimana? Maka iya-nya dibuang. Ya-nya dibuang ya. Ya di sini dibuang. Ya, seperti ini. Ghazin. Cuman tidak ditulis dengan nun sukun, tetapi ditulis dengan tanwin. Kayak gini ya. Paham? Jadi dari ghaziyun ya disukun jadi ghazin. Kenapa dikasih tanwin? Karena dia isim tidak ada alif lam. Ketika seperti ini bermasalah, ada nun sukun, ada ya sukun, nggak boleh. Maka menjadi ghazin. Paham ya? Makanya ghazin ini nanti ya yang dibuang akan muncul kapan? Kalau tanwinnya hilang. Jadi ghazin ini kalau dikasih alif lam, ya misalkan di sini dikasih alif lam, antum nggak bisa seperti ini. Al-ghazi gitu enggak, harus dimunculkan lagi ya-nya. Ya harus dimunculkan. Kenapa dimunculkan ya-nya? Karena memang aslinya ada ya. Ya dibuang karena tadi tanwin. Sekarang ada alif lam, ada tanwin enggak? Isim kalau ada alif lam enggak boleh kasih tanwin. Masjidun jadi al masjidu. Ya. Ya. Misalkan masjidun, ya gini ya, masjidun. Ya. Masjidun di sini kalau dikasih alif lam, al-masjidu. Gak boleh antum al-masjidun. Nanti nggak usah. Tanwin dengan alif lam itu sesuatu yang tidak akan bertemu selamanya. Abadan. Gak mungkin ada al-masjidun, itu nggak ada. Kalau ada alif lam ada al-masjidu. Kalau nggak ada alif lam masjidun. Maka di sini juga sama. Al-ghazi gitu ya. Kalau alif lamnya dibuang jadi ghazin. Jadi ghazin, maka ia harus hilang. Karena ada dua sukun. Paham ya? Ini ceritanya ghazin. Bisa dipahami? Saya ulang lagi. Ghazin asalnya ghaziwun. Ya. Alasannya antum ikut aja dulu ya. Ghazibun karena wawu huruf keempat paling ujung belakangnya kasrah maka diganti ya ghaziyun. Kemudian dilakukan kaidah harokat munasabah ya-nya disukun. Ya. Tetapi karena ini isim harus ada tanwin, maka tanwin yang tadi di ya dipindah ke zai. Jadi ghazin. Ya. Ghazin ada nun sukun di sini pada tanwin, ada ya sukun, enggak boleh dua sukun. Maka ya-nya dibuang jadi ghazin. Paham ya? Maghzuwun. Kalau maghzuwun lebih mudah. Maghzuwun.
Maghzuwun. Maghzuwun. Ini asalnya. Maghzuwun. Jadinya gimana di sini? Maghzuwun. Oh, jadi lupa. Ya, maghzuwun. Maghzuwun gitu ya. Ini asalnya maghzuwun. Ada kaidah apa di sini? Idgham. Dua huruf yang sama, depannya sukun, belakangnya hidup. Ya kan? Wawu sukun dan wawu hidup kan? Maka dimasukkan wawu yang pertama ke dalam wawu yang kedua. Menjadi gimana? Maghzu, wawunya masuk ke wawu kedua. Jadi tulis satu dengan tasdid. Karena tasdid itu artinya dua huruf sama, ya kan? Maghzuwun, gitu ya. Huruf illah, perhatikan. Huruf illah, huruf wawu, huruf penyakit, kalau tasdid dia seperti huruf sahih. Huruf penyakit itu kalau ditasdid dia seperti huruf sehat. Gak boleh diganti. Itu huruf sahih. Ya, huruf illah penyakit ketika ditasdid jadi kuat. Ya. Yang tadinya lemas karena ya berkumpul jadi kuat. Makanya nanti ini sebagai tambahan misalkan qala, perhatikan. Qala ini tambahnya. Ini asalnya dari apa? La. Kenapa menjadi qala? Karena wawu huruf illah. Huruf illah itu huruf yang lemah, ya kan? Maka wawu diberlakukan kaidah harokat munasabah diganti menjadi alif. Tetapi kalau dia mengikuti wazan fa'ala, berarti gimana? Kau wala, maka wawu nggak boleh diganti menjadi alif. Kenapa? Karena walaupun wawu huruf illah, dia bertasdid. Fa'ala, qawwala. Maka tetap qawwala. Tafa'ala, nanti taqawwala. Taqawwala. Ya. Bukan taqo'ala. Ya. Bukan kolam, jadi kok lah. Bagaimana? Gak bisa. Intinya huruf illah itu, kalau dia tasdid atau diidghamkan, maka dia tidak diiklan. Maka di sini maghzuwun ada wawu sukun, ada wawu hidup, maka diidgham menjadi maghzuwun. Maghzuwun wawunya nggak boleh dirubah karena sudah sudah kuat. Paham ya? Kemudian fiil amar. Fiil amar apa? Ughzu. Ughzu itu asalnya uf'ul, berarti kayak mana? Ada wawu sukun. Ini ya. Ughzu. Ya. Wawu dibuang ya pada ughzu di sini. Nanti huruf wawu dibuang. Huruf wawunya dibuang, ya. Kenapa dibuang? Ini namanya sebagai tanda jazm. Nanti di dalam ilmu nahwu, ya, di dalam ilmu nahwu salah satu tanda jazm untuk mu'tal akhir, ghaza itu namanya mu'tal akhir. Oh, mu'tal akhir tadi ya. Mu'tal akhir itu isim atau fiil yang huruf akhirnya huruf penyakit, ya. Ghaza, Roma, Al-Ghazi atau Rodiya itu namanya mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu nanti tanda jazmnya membuang huruf mu'talnya. Ya. Membuang huruf penyakitnya itu tanda jazmnya. Dan fi'il amar itu tandanya seperti tanda jazm.
Karena nanti tanda jazm kalau mu'tal akhir membuang huruf mu'talnya, kalau sahih akhir hanya disukun. Yansuru, yansur gitu ya. Kalau yaghzuwu, yaghzu. Fil amarnya ughzu menjadi ughzu, wawunya dibuang. Bacanya pendek. Ughzu. Kenapa wawu dibuang? Tanda jazm. Karena tanda jazm mu'tal akhir itu membuang huruf ilahnya. Demikian juga sama la taghzu. La taghzu itu asalnya ada wawunya. La taghzu gitu ya. La taghzu, la taf'ul. Kemudian huruf wawu di sini dibuang. Huruf wawunya dibuang apa? Alasannya tanda jazm. Ya. Jadi huruf wawu di sini dibuang karena tanda jazm jadi la taghzu. Sampai di sini paham? Ya. Ya, saya ulangi lagi untuk ghaza, ini alasan-alasannya ya. Ghaza asalnya ghazawa. Wawu huruf terakhir, huruf tengah atau huruf akhir ketika hidup diberlakukan kaidah harokat munasabah, maka wawu akan berubah menjadi tetap wawu atau ya atau la alif, lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah jadi alif, sebelumnya kasrah jadi ya, sebelumnya dhamma jadi wawu yang sukun. Ya sukun, wawu sukun atau alif. Ya, di sini sebelumnya fathah jadi alif. Yaghzu asalnya yaghzu ini juga sama, lakukan kaidah harokat munasabah. Lihat harokat sebelumnya yaitu apa? Dhammah. Dhammah sudah cocok dengan wawu yang sukun, maka tinggal disukun. Paham ya? Adapun ghazin asalnya ghaziwun. Ya, ghaziwun. Di sini wawu karena huruf keempat sebelumnya kasroh, maka dia lebih pas dengan ya. Maka dia diganti dulu dengan ya. Ya, ghaziyun. Kemudian ghaziyun diberlakukan kaidah harokat munasabah. Lihat sebelumnya kasroh, maka kasroh cocok dengan ya sukun. Ya, asalnya ghazi, ya. Tapi karena isim harus dikasih tanwin. Tadi kan tanwinnya dia, sekarang ya-nya sukun, maka tanwinnya pindah ke zai, gitu ya. Ketika tanwin pindah ke zai, ada masalah bertemu dua sukun, sukunnya nun pada tanwin dan sukunnya ya, maka ya dibuang menjadi ghazin. Sehingga ketika ada alif lam nanti ya-nya kembali. Ya-nya muncul. Kenapa tidak ini langsung aja saat misalkan di sini ghaziwun, toh nanti sama-sama wawunya juga dibuang kan, jadi langsung wawu disukun, kemudian za tanwin ketemu dengan wawu sukun, wawunya dibuang. Tidak. Karena nanti bukti kenapa di sini ya munculnya ketika ada alif. Ketika ada alif lam di sini al-ghazi tanwinnya antum hilangkan, ya. Tanwinnya antum hilangkan, nanti bukan antum tambah wawu kayak gini, ya. Tapi tambahnya ya. Kenapa? Karena wawu sebelumnya kasroh itu enggak cocok, ya kan? Sebelum kasroh cocoknya apa? Iya, ya makanya ghaziwun jadi ghaziyun dulu, ya. Maghzuwun itu kaidahnya di idgham. Maghzuwun, ingat kaidah idgham itu wajibnya idgham kalau ada dua huruf sama, huruf depan sukun, huruf belakang hidup di idgham. Ketika di idgham seperti ini, artinya wawu ini masuk ke dalam wawu yang kedua, harokat kedua tetap dhammatain, ya. Kalau sudah seperti ini, walaupun wawu huruf ilah tidak boleh diilah lagi. Kenapa? Karena sudah tasdid. Huruf ilah ketika bertasdid dia seperti huruf sahih. Tidak boleh diganti. Contohnya tadi pada taqawwala. Asalnya qawwala mengikuti tafa'ala taqawwala. Walau taqawwala
Ada dalam surat apa itu? Apa surat apa? Juz 29 ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil taqawwala. Qala itu berkata, kalau taqawwala itu membuat-buat perkataan dusta. Berusaha untuk berkata dusta, taqawwala. Walau taqawwala, kalau dia Muhammad itu membuat-buat perkataan dusta. Ba'dal aqawil, dengan sebagian perkataan dusta tadi seperti itu, taqawwala. Ughzu, adapun pada ughzu i'lalnya di sini adalah tanda jazm. Karena ughzu ini mu'tal akhir, tanda jazm mu'tal akhir membuang huruf ilatnya. Demikian juga la taghzu, ini tanda jazmnya membuang huruf ilat. Ya, tinggal terakhir yaitu untuk magzan dan mikzan. Mau dijelaskan sekalian apa sudah cukup? Sudah panas atau? Kalau mau jelaskan, saya jelaskan sekalian. Berarti pekan depan tinggal tasrif lugawinya. Tapi kalau sudah panas, saya berhenti dulu. Ya. Belajar kalau pertama itu kayak gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa ya mudah. Ya, gimana? Mau teruskan apa sudah berhenti dulu? Satu lagi ya, sekalian ya, biar nanti ke depan langsung lugawi ya. Magzawun, magzan asalnya magzawun. Magzawun nanti kaidahnya kalau huruf wawu huruf keempat dalam mu'tal akhir, huruf keempat itu diganti dengan ya. Ya. Magzawun tinggal wawunya antum ganti dengan ya, menjadi apa? Magzayun. Setelah antum ganti dengan ya, baru diberlakukan kaidah harokat munasabah. Ya. Ya, diberlakukan kaidah harokat munasabah. Lihat harokat sebelumnya apa? Fathah. Fathah cocoknya dengan apa? Alif. Maka ya diganti dengan alif. Jadi alif. Cuman alif itu, penulisan alif itu bisa ditulis ya. Ada dua cara penulisan alif. Ada yang pakai lurus, ada yang pakai ya bengkok, tapi tidak dikasih tanwin. Apa dikasih tidak dikasih titik. Kapan alif pakai lurus? Biasanya kalau asalnya wawu. Kalau wawu alifnya pakai lurus seperti ghoza, ya kan? Ghoza di sini. Ghoza di sini kan asalnya wawu kan? Wawu diganti alif pakainya seperti ini. Tetapi kalau asalnya ya, maka nulis alifnya seperti ini ya, seperti ya tapi tidak dikasih tanwin ya, itu tidak kasih titik tuh. Magza, karena ini isim zaman makan kan isim, dan isim ini bertanwin, maka dikasih tanwin di akhirnya. Tetapi nggak mungkin kita alif dikasih tanwin ya. Alif nggak bisa dikasih tanwin. Jangan kan tanwin harokat pun nggak boleh fathah. Maka tanwinnya pindah ke zai. Seperti ini. Magzan. Ya. Kalau diilal nanti, magzan, ini ada muskilah. Itu apa? Dua huruf sukun bertemu. Kayak tadi ya. Yaitu huruf sukunya apa? Seperti di sini ghaziyun ya. Ini dua huruf sukun bertemu yaitu sukunya nun dan sukunya alif ya. Ya. Maka alif dibuang, tapi dia secara kaidah di dalam penulisan tetap enggak hilang ya. Karena ini nanti untuk membedakan antara magzan dengan nanti magzun. Karena kalau tidak ada ini seperti ini ya.
Nanti kalau dibuang, atau nanti bacanya dikhawatirkan magzun. Ya. Maka di sini dalam kasus ini alif tidak dibuang tetap. Cara penulisan tetap sama, magzan. Bacanya magzan ya, tetapi di sini alif bengkoknya tidak dibuang. Migzawun juga sama ya. Migzan ini tinggal magzan copy paste aja ya. Ya. Mag diganti mig gitu ya. Migzawun menjadi migzayun menjadi mig ya. Gampang. Ya. Tapi kata belum tentu nulis ini gampang ya. Kalau yang nggak bisa nulis keyboard Arabik bingung ya. Di sini keyboardnya Arab, keyboard biasa ya. Ya. Tapi saya sudah hafal karena saya sudah di sini keyboardnya nggak ada tulisan Arab ya, tapi saya sudah hafal. Saya itu dulu penulis Arab waktu di Semarang. Waktu itu ada kajian Kitabul Fitan yang saya Ustaz Abu Izi. Beliau nulis sarahnya pakai tulisan tangan waktu tot. Sarah Kitabul Fitan Sahih Bukhari. Ya beliau nulis sarahnya tapi tulisan tangan. Ini saya ketik. Karena saya ngetik, ini akhirnya saya jadi hafal ini. Ya. Ghain itu apa, fa, f itu apa, ta itu saya. Ya. Walaupun sekarang ada keyboard apa Arab, kalau itu malah saya nggak bisa ya. Kalau bisa bisanya langsung aslinya seperti ini. Ya ini apa namanya iklal dari Ghoza. Sebelum saya simpan nanti ya. Kalau mau tak kirim nanti. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ah? Ya silakan. Mana tadi kok hilang? Ah ini. Magzawun menjadi magzayun. Kalau dikatakan di situ karena wawu itu huruf terakhir nomor 4. Ya. Ya. Seperti itu. Kalau kita baca di ilalnya ada di sini. Nah, ini kalau kantum penasaran dengan iklalnya, insyaallah nanti di akhir-akhir pembahasan al-madkhul kita ulangi kembali. Ya. Nah, seperti ini ya. Insyaallah. Ya, ini. Magzan asluhuma karena dua ya. Magzawun ala wasni maf'alun. Asalnya magzawun mengikuti wazan maf'alun. Ulibatil wawu ya'an. Wawu di sini diganti ya. Ya. Litatarrufiha karena dia letaknya paling ujung. Tatarruf itu paling pinggir. Wa wuqu'iha rabi'atan dan dia letaknya nomor 4. 1 2 3 4. Paling ujung letaknya nomor 4. Walam yudhamma ma qablaha dan huruf sebelumnya itu tidak dhammah. Kalau za di sini dhammah, wawu tetap wawu. Ya. Enggak dhammah itu apa? Ya bisa fathah, bisa kasr, yang penting enggak dhammah. Itu alasannya. Jadi kalau alasannya karena dia paling ujung huruf nomor 4 sebelumnya tidak dhammah. Itu jawabannya. Kenapa itu diganti? Ya pokoknya gitu. Alasannya gitu. Fasara magzayun. Suma kulibatil ya'u alifan. Kemudian ya diganti alif. Diberlakukan kaidah harokat munasabah. Litaharrukiha karena dia ya berharokat. Kaidah munasabah kan syaratnya berharokat kan. Wan fitahi maqoblaha dan sebelumnya fathah. Fathah munasabahnya dengan alif. Fasara magzan. Ya. Seperti ini ya. Ini ada summa khulifatil alif daf'an min iltiqa'i sakine fasara magzan. Dibuang tapi secara tulisan enggak hilang. Ya. Hanya kaidah ilal saja. Ada lagi mau ditanyakan? Ya?
Iya, iya, iya beda. Iya, nanti namanya isim maksur. Isim maksur itu isim yang belakangnya alif lazimah atau ya lazimah. Ada lagi? Cukup ya? Ya, cukup. Kita baca sekali lagi untuk tasrif istilahnya sebagai penutup. Kita baca yang tadi mana? So yang ghaza ya. Ikuti saya. Ghaza yaghzu ghazwan. Fahuwa ghazin wa dhaka maghzuwun. Ughzu la taghzu. Maghzan maghzan mighzan. Ya, insyaallah nanti untuk tasrif lugawinya kita sampaikan pekan depan bismillah. Kita tutup subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.